Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke, saat ini gue sedang berada di BTEC. BTEC itu bengkel modifikasi yang gue tahu yang terkenal banget dengan kerkasnya. Modifikasi hasil kerkasnya itu banyak banget digunakan oleh tim-tim balap resmi maupun dunia kebut malam. Yang bertepatan di Boyolali, Jawa Tengah, tepatnya itu di sebelah selatan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Kita lihat yuk bagaimana perlengkapan bengkel BTEC ini dan apa saja yang dikerjakan. Kita sambil nunggu Mas Subekan yang sedang berada di situ tuh. Lagi diskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan Kohans, mekanik dari Teknotuner. Sepertinya ada rencana jahat ini untuk mereka. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanya sama-sama. Yuk kita perhatiin dulu bengkel-bengkelnya. Let's go! Oke friend, akhirnya setelah menunggu kesibukannya Mas Subekan nih, yang punggawanya BTEC nih, dari tadi customernya banyak banget dan itu dari mana-mana aja, pokoknya banyak banget. Dan tadi kita juga udah lihat kan kerkas-kerkas yang dikerjain itu banyak banget. Untuk lebih detail lagi kita tanya-tanya sedikit yuk sama Mas Subekan. Mas, tos dulu kita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama kita nggak ketemu ya Mas? Iya. Berapa tahun Mas? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya Mas ya. 2008 terakhir. 2008 terakhir ya Mas. Terakhir. Lama nih Mas. Final balapan Honda tuh. Iya, 2000 berarti Kenjeran. 13 tahun loh Mas. Luar biasa. Yang penting sehat. Yang penting sehat ya. Dan kabar mengejutkan buat saya itu tiba-tiba Mas Subekan itu punya alat-alat canggih nih di belakang ini nih. Gede-gede banget, friend. Oke, kita nanya, Mas. Kalau di BTEC itu populernya kan kerkas. Iya. Sebenarnya selain keras itu bisa mengerjakan apa aja? Sebenarnya posisinya kita itu sebenarnya kan sebatas hobi. Sebatas hobi itu pertama awal itu kan dari noken as. Noken as. Pertama dari noken as tahun 2009 ke 2010. Dulu memang kesulitan kita bikin durasi noken as. Iya. Kita bikin mesin noken as itu. Terus alhamdulillah dari berawal itu kita mulai meninggalkan dari bengkel dulu, yang bengkel ngikut keliling-keliling itu, ngamen. Bengkel berjalan ya kan? Ngamen. Nah itu terus kita rasa capeknya kan ada, makanya terus kepengen deket sama keluarga, jadi enggak yo berubah dari tahun 2009-2010 itu kita menekuni di dunia perbubutan nih. Oke. Iya. Kita sebenarnya support untuk kita sendiri sebenarnya, masih ikut balap itu kan, dan support kita sendiri. Lambat laut ada teman-teman yang mempercayakan pekerjaan itu pada kita. Sampai sekarang ini berkembang dari noken as, rubah sudut, terus transmisi. Akhirnya ketemu ya memang rezekinya di kerkas ya. Kerkas. Oh, jadi sebenarnya itu bikin ya dari noken as atau camshaft, transmisi juga, rubah sudut juga, perbubutan lah semuanya. Semua. Tapi yang fenomenal, bukan fenomenal, termasuk fenomenal sih, dan viral itu di kerkas. Dan bikin nama BTEC ini semakin melambung we. Mendunia belum Mas? Alhamdulillah udah ya. Asia kan sama Malaysia, Thailand, Filipina kan. Wih, gitu. Luar biasa. Terus ngomongnya bisa Mas. Kemarin tuh soalnya ada orang mana tuh nanya banyak, jujur aja banyak sebenarnya. Kalau kayak balap kayak mesin saudara GL 200 kan banyak kan di Brasil, di mana. Iya banyak Eropa. Bosone kita itu terbatas. Kita ngurusin orang Indonesia aja susah setengah mati. Tapi boleh dong Mas, kedepannya boleh dong mempersiapkan mungkin anak atau cucu nih untuk mempersiapkan marketing. Pengen aja. Pengen ya. Soalnya makin sebenarnya kalau di dunia industri otomotif itu peluang kita itu banyak ya. Jadi kita memajukan bangsa kita itu banyak. Mantap. Tapi brengseknya bangsa kita sendiri yang tidak dimaju. Jujur banget sih Mas. Iya, karena
karena gini, cenderung kompetisinya itu kotor. Betul. Jadi kita fair-fairan aja, nggak sama aja. Kadang kita itu dilukai sama teman kita sendiri. Setuju. Bukan orang lain, bukan bangsa lain, tapi teman kita yang teman ibaratnya yang kepercayaan kita tidur bareng, brengsek-brengsek ya kayak itu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang kan nggak kayak dulu. Tahun 90-an saya balap klep patah ya setengah mati. Kalau sekarang kan tinggal angka aja yang kita ada, ya mau merek yang biasa sampai titanium oke, ada sudah mendukung ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Cuma kadang stang seher punya itu aja yang Stang seher Forest 1M, my friend. Jadi stang seher Forest 1M itu produk Devrosan itu memang salah satu produk yang Mas Subekan suka banget menggunakannya untuk memodifikasi kerkasnya, Mas. Maaf ya, Mas. Karena saya juga terkejut dengan pasar ternyata menerima banget dan dengan stang itu, termasuk Mas Subekan. Terima kasih juga sama Mas Subekan Bitek yang udah menggunakan produk Devrosan. Masalahnya kita kan menyayangkan kalau udah custom konsumen masuk di pangsa kita. Nanti ketemu produk yang lain pas cocok juga harga. Kadang kan kita balap nggak ada masalah dengan harga, pas dengan cocok dengan suplainya banyak, mati kita. Iya juga sih, maaf. Tapi segera kok, bulan depan ada. Insya Allah. Bulan depan ada. Masalahnya kan saya juga dapat itu kan, saya juga enak dari customer kan, enaknya gini. Pilihannya wes kan nggak capek. Nah, sedikit nih kita ngomongin melenceng dikit nih, bukan dari produknya Bitek, tapi hasil produksinya Bitek menggunakan stang Forest 1M. Menurut Mas Subekan nih, apa sih kelebihan yang udah master lah kita bilang di kerkas itu dengan stang seher Forest 1M? Tahan. Cocok karena dengan apa ya, proses pekerjaan kita itu dengan kita high dalam arti itu pekerjaan yang sangat luar biasa presisinya. Dia juga mendukung, jadi performa mesin itu juga luar biasa. Jadi dia ditempa seumpama stang piston pecah sampai bermasalah pun stang sekernya nggak ada masalah. Stang sekernya apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kan lumayan. Iya, jadi ngehemat kemana-mana ya Mas. Mungkin stangnya agak mahal sekali, sekali beli aja maksudnya. Tapi ini jangan lupa endorse. Oh, beres. Udah tercatat pokoknya. Bitek ya nggak, dengan stang atau Conroad Forest 1M. Oke, balik lagi Mas. Nih saya menarik sambil ya, boleh ya buat contoh ya? Boleh. Jadi my friend, saya sempat bikin kerkas CRF yang di rumah tuh si Kulum. Nanti juga akan saya bikinin videonya bagaimana pemasangannya. Cuman yang menarik buat saya, ini ada semacam ini nih, kuningan 3 buah yang ditanam di kerkas. Nah, fungsinya untuk apa? Daripada saya menjadi orang atau yang so tahu, mendingan saya tanyain aja langsung sama Mas Subek. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih Mas? 3 kuningan ini berada di kerkas. Sebenarnya pertama itu pembeda dari produk-produk yang lain. Pertama dulu kita kan ciri khas, pembeda. Mungkin kalau yang lain peniru. Banyak kalau itu. Iya kan? Memang itu Indonesia. Indonesia. Itu bukan Indonesia. Makanya saya bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau boleh jujur ya Mas, saya kan suka ngikutin tim Astra lah salah satunya ya. Itu mereka bekerja sama dengan orang Eropa juga. Tapi melihat cara kerjanya orang Eropa dengan Indonesia itu sebenarnya bisa dikatakan sama Mas. Beda tipis. Ya, karena apa? Bisa dikatakan sama, mereka suka eksperimen yang di luar logika, yang di luar buku. Jadi banyak orang Indonesia itu yang terlalu berpatokan sama buku. Mengaku pintar, tapi pintar karena buku, bukan pintar karena jalan atau pinter karena dia udah mencoba, gagal, coba lagi kan beda lah hasilnya gitu ya. Makanya di sini itu hampir bisa perbandingan ilmunya di akademis sama ilmunya logika. Logika dalam arti kita penerapan hidup sehari-hari, kita banyak pakai ilmu logikanya. Ibaratnya gini, kita bumbu masak ada resepnya. Iya. Tapi kan lidah orang lain-lain, boy. Iya, bener. Kadang-kadang di buku nih bikin sayur asem, udah ada bumbunya sekian, dimasak sama semua orang belum tentu rasanya juga sama. Iya, makanya kita main di ilmu jalanan. Berarti praktek ya, langsung secara langsung. Nah, balik lagi. Jadi fungsi ini selain buat ciri khas apa lagi? Itu sebenarnya kan buat ngayun torsi sebenarnya. Ya kalau bulat
otomatis dia itu tidak bisa maksimal di diameter luar. Oke. Tapi kalau segitiga itu sebenarnya dia lebih banyak putarannya di atas, dalam arti itu dia mendekati diameter kerkas, jadinya yang Di ujung ini lah. ujung ini kan Iya. lebih dia di luar dibanding bulat. Kalau bulat dia itu kan fokus di tengah. Di tengah, betul. Kalau Jadi segitiga dia tetap lemparan ibarat kampak itu dia di luar. Oke, berarti masuk logika di saya nih, Pren. Jadi ini kan bentuknya segitiga nih, bersiku-siku. Nah, tujuannya adalah biar tumpuannya itu lari ke Ujung. ujung. Jadi di saat kerkas memutar, nah ini pun membantu momentum Puntir. puntir, Iya. gitu kan. Jadi lebih 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 dia ringan. kerja keras dari yang berat itu kerja keras TMB ke TMA. Itu. Gitu. Jadi ini membantu lah. Membantu. Gitu. Dan ini membantu banyak sekali. Boleh ditiru. boleh ditiru. boleh ditiru. Tapi ini ilmu buku apa ilmu pengalaman nih? Ilmu pengalaman. Pengalaman. Iya. Pernah juga berarti bikin yang bulat. Sebelumnya itu kan bulat. Oh, sebelum ini bulat. Oke. Sebelum itu kan timah juga. Iya, ditiru juga kan gitu kan. Tapi kan timah kalau buat enduro nggak kuat. Nggak kuat. Kelemahannya Leleh. meleleh. Oke. Itu udah pasti. Kalau ilmu berat jenis tinggi timah. Tinggi timah. Berat timah. Lebih berat timah. Tapi kan kita mekanik, pembalap butuh aman. Iya, awet lah. Nah, butuh aman kan Iya. gitu. Ya, masa sekali pakai rusak. Wah, Ntar kayak- itu belum sampai sekali pakai, belum sampai finish ngancing kan leleh semua. Boleh ditiru. Boleh ditiru. Pelajaran lagi. Oh, ini mantep banget nih, my friend. Saya bela-belain dari Wonosari habis nonton Ganduro, saya bela-belain ke sini. Iya, kebetulan saya buat si Kevin juga. Ya udah, Pin, kita gerebek tempatnya Bitek nih, Mas Subekan. Oke, mantap, Mas. Terus tim-tim mana aja sih Mas yang bikin? Ya alhamdulillah kita banyak dipercaya. Kalau ibu kota itu sebenarnya kan kayak Om Hawadis, terus Koh Leon, anu apa? Restek. Iya. Terus sekarang udah mulai mundur anu nggak balap rame itu Koh Ahon. Kohon. Mereka pada turun-turun ke balap-balap Ke trek liaran. panjang. Mau ngomong liaran takut. Bisa liaran. Biasa. Banyak Om, sebenarnya banyak dari sembama kayak Potter, APRT, jangan tahu sendiri tadi Iya. pekerjaan kita, terus OP, terus apa banyak sih, Banyak ya. banyak. Makanya alhamdulillah saya dipercaya dengan mereka-mereka yang mekanik, pembalap papan atas itu saya juga tidak menyepelekan mereka, jadi harus lebih amanah lagi. Lebih amanah lagi. Lebih amanah lagi. Mungkin menjadi suatu kebanggaan juga ya, Iya. Mas ya. Masalahnya Jadi- kan saya juga bisa gini karena mereka. Ya. Karena mereka itu ilmu-ilmu mereka disalurkan ke kita, ya kita saling transfer lah, Iya. transfer ilmu. Selain transfer duit, ya transfer ilmu. Paling utama duit, Mas. Ada duit sih, itu. Bayar listrik aja nih. Wah, Waduh. semaput ya. Bayar listrik aja semaput. Oke. Nah, selain balik lagi ke keras nih, Mas. Selain 3 titik ini, apalagi sih yang bisa dikerjakan keras di sini? Sebenarnya kalau kita kerkas itu semua model kerkas gimana pun insya Allah kita bisa mengerjakan. Stroke up. Stroke up, geser torsi, tanam pelor. Kita cari momen statis. Maunya gimana? Oke. Yang penting enak duitnya. Betul? Yang penting jangan lupa transfer, my friend. Nah, yang menarik nih. Menarik. Geser torsi, Mas. Apa sih dari artian geser torsi? Geser torsi itu sebenarnya kan pertama kali saya menemukan itu tahun 2010. 2010. Jadi bahasa geser torsi itu dari Bitek ini? Dari saya sendiri. Oke. Saya sendiri. Kalau yang lain boleh. Boleh. Niru boleh pokoknya. Boleh niru. Itu riset pertama memang punya motor Satria F. Satria F. Sebelumnya Eric King, tapi yang buat kompetisi kan Satria F itu regulasi di Solo itu dulunya itu bener-bener harus standar yang dipakai. Block, head, klep, semua nggak boleh papas, noken, harus standar. Berarti yang kalau kelas sekarang itu FU porting ya? Ya. Oke. Nah itu menyiasatinya dengan apa? Wong rasio juga belah kacang semua dihitung. Hitung.
Iya bener, wah repot setengah mati itu dulu. Lah saya dengan akal itu, dengan langkah itu, ya saya bikin geser itu. Ya, dengan stroke yang sama. Dengan stroke yang sama, akhirnya motor itu kencang. Kalau nggak salah sampai 38 balap liar itu di waktu itu belum terkalahkan, menang terus. Mulai booming lah itu. Ya kalau yang lain geser torsi idenya mereka ya monggo. Tapi sejarah tidak akan Mau ceritain nggak Mas? Ini mumpung tangan saya tadi ada kerkas nih. Geser torsi itu maksudnya apa sih yang digeser di sini? Yang digeser itu dari titik big bend standar tergantung permintaan. Permintaan itu mau dipakai buat balap apa? Itu tergantung juga. CC juga mempengaruhi, track juga mempengaruhi, tidak sembarangan cuma geser. Kalau orang niru bisa. Tapi fungsinya untuk apa? Mati orang. Setuju. Ini yang saya setuju. Makanya banyak banget nih kan netizen lah, kita anggap netizen ya. Itu ngomong, wah mending diginin aja, tapi kan dia nggak tahu kebutuhannya untuk apa. Masalahnya kerkas gini. Dengan CC yang sama, beda geser beda hasil. Saya bikin kerkas yang sama, geser yang sama, mekanik yang beda juga. Makanya kita harus menyesuaikan dulu. Kalau orang mau bikin pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya kedekatan sama mekanik, jadi mau dipakai buat apa? Ya kita saling input, itu hasilnya bisa maksimal. Ya, kayak contohnya punya Om Hawadis, Jupiter Slap Engine itu, orang berpikir mungkin dengan kerkas itu pasti patah. Tapi sampai sekarang kan balap berapa menangan mulu lagi. Sampai kemarin pesan lagi kan gitu. Itu contohnya berarti kan mematahkan statement kalau kerkas Jupiter itu buat balapan liar dengan jarak sekitar 2 meter ibaratnya patah. Buktinya juga enggak. Ya enggak. Iya. Itu nyata karena kita alhamdulillah bisa meriset ilmu torsinya. Jadi poin dari kerkas Jupiternya Om Hawadis itu berarti geser torsi. Iya. Supaya momentum dia itu tidak berat sebelah lah, yang mengakibatkan sering patah. Jadi geser ini biar dia menyenterkan posisi titik berat saat dia bekerja. Dari TMB ke TMA. Oke, luar biasa. Makasih Mas Ubakan ilmunya. Seru ya kan, keren. Terus ada lagi gak? Selain geser torsi tadi, selain ini sebenarnya banyak banget. Kalau kerkas itu dari contoh dari kita ngomong Jupiter aja ya. Iya. Jupiter itu bisa dibilang kan apa, kalau keganggu di-cut ya nggak apa-apa. Azan dulu. Di-cut dulu. Oke, kita lanjut. Tadi azan berkumandang, jadi kita menghormati juga lah. Menghormati. Sekarang kita lanjut, Mas. Lanjut ke kerkas nih ya. Oke. Nah, yang saya tahu kan ini 3 nih Mas, 3 titik ya. Jadi kuningan nih modelnya seperti ini, nih, dibolong-bolongin nih tuh. Kita bilang dirusak-rusakin lah. Nih, struknya digeser sudah, terus ini dibolong-bolongin nih. Dan ini ada 3. Pertanyaannya, apakah memang harus selalu 3? Enggak juga, karena dia itu sebenarnya mencari poin sempurnanya putaran sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia posisinya dipakai buat apa lagi kan gitu. Dipakai buat kebutuhan. Kan ada macam-macam buat, ada yang road race, ada yang GTX, ada yang ibaratnya yang lagi ngehit balap 500 meter, ada yang daerah luar Jawa sana sampai 1 kilo lebih. Ya itu macam-macam. Jadi tergantung kemauannya kerkas itu harus. Oke. Jadi kemungkinan bisa nggak pakai juga bisa pakai cuma 1 bisa, 2 bisa. Oke. Terus selain ini untuk nambah-nambah kan ada tuh yang teflon, yang aluminium, yang besi. 2 tak itu kan dibutuhkan kompresi primer itu. Udah kadang kan pemadat itu butuh kalau 2 tak. Itu lagi tergantung satu mekanik, kompresi rasio kompresi juga. Track juga. Oh, track juga. Jadi mempengaruhi juga karena bahan dari nilon itu berat jenisnya juga beda dengan billet. Billet beda dengan cor, macam-macam. Jadi kalau kita bertumbuh di kerkas itu harus memang benar-benar tahu silsilahnya itu mau dipakai apa. Kebutuhannya yang pastinya. Ini baru namanya mekanik friend. Sepemahaman sama gua. Jadi apa-apa itu tergantung dari
kebutuhannya. Jadi jangan bisa pakai ini ya belum tentu ya Mas. Iya, ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya. Waduh, pokoknya wis repot wis Mas. Kalau ilmu pokoknya nggak bisa. Kalau pokoknya nggak bisa ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Semua kebutuhan. Oke, kerkas kayaknya kita udah selesai bahas nih. Mas, saya lihat nih, saya melihat ada yang satu menarik banget buat saya nih. Kinclong-kinclong nih. Saya ambil ya Mas. Iya. Nih, my friend. Nih, kinclong banget kan? Ini adalah silinder blok sepertinya punya Honda. Punya apa ini Mas? ADV. ADV? Honda ADV. Tapi perasaan ADV nggak ada gini-gini ya Mas? Ya request kok. Request ya? Request. Kalau sama saya nih di bengkel nih, semua saya tak tutup aluminium Mas. Iya itu karena saya tahu karena dana menyempit. Jujur kita juga bikin di R59. Iya, tahu. Tapi nggak kayak gini Mas. Iya. Aku selimutin Mas, selimutin pakai aluminium, kasih ginian. Tujuannya supaya ada air Mas. Tapi kalau ini rapih loh. Waduh, luar biasa loh ini tuh. Dalemannya tuh semua. Wah, keren dah Mas. Jadi ini terima bikin juga. Iya, karena memang sebenarnya kan kita itu di dunia otomotif selama kita ada alat bantu yang menunjang, sumber daya manusia yang mencukupi juga, insya Allah untuk kebutuhan dunia otomotif sepeda motor dalam arti kebutuhan balap untuk insya Allah kita bisa support lah, maksudnya bisa bikin itu nggak usah nyebrang ke negara orang lain kan. Mantap. Gitu. Jadi bisa. Emang kalau boleh tahu nih ya pribadi, emang Mas lulusan apa Mas? Saya itu sebenarnya kalau dibilang itu teknik elektro. Bukan, teknik sipil. Teknik Teknik sipil. Teknik sipil. Saya juga akademis itu nggak tinggi. Jujur aja saya lulusan STM. STM tapi teknik sipil. Bangunan. Nah, ya kan teknik sipil kan bangunan. Sebelum itu kan juga staraf SMP itu saya sekolah ST. Bangunan juga. Bangunan juga. Apa karena bentuknya kayak bangunan nih? Ya itu mungkin berapa lantai itu. Kayak gedung menu. Ini benar-benar. Jadi teknik sipil. Teknik sipil. Oke. Nggak ada dasar dari teknik mesin. Nggak ada. Apa elektro. Enggak. Makanya kita jujur aja, makanya saya ngomong dari persentase kita di akademis sama ilmunya di jalan, lebih banyak ilmu di jalan. Betul. Karena kita menerapkannya hidupnya di jalan, benar-benar di jalan. Benar-benar di jalan. Saya berangkat dari lulus STM 96, mainan motor terus. Balap liar dulu booming Solo itu sampai ibaratnya kecelakaan, hampir setiap balapan liar kecelakaan di Solo itu. Saya udah memulai itu dari 96, 97, 98 sampai seterusnya. Itu ya cuma sebatas, saya kalau ditanya pernah ikut siapa, nggak pernah. Nggak pernah. Bengkel itu ikut siapa? Enggak. Jadi? Saya cuma ya otodidak. Jadi istilahnya dari garasi rumah sendiri. Iya, garasi rumah sendiri. Bukan seumpama nyun sewu dari si A ikut si B, apa si B ikut si A. Lah itu kan ada sejarahnya ikut orang. Kalau saya enggak. Jadi motornya bapak mungkin. Iya, motornya bapak atau bapak mau ngantor enggak ada. Enggak nyala gitu. Itu kebandelan dulu. Tapi ya bandel yang positif Mas. Ya. Dulu mungkin ya dulu sekarang positifnya yang dulu rusak. Dulunya rusak. Maksudnya kata orang tua, kamu besar mau jadi apa? Motor bapak ini mau ke kantor nggak bisa. Ini kan sebenarnya kan kalau sekarang itu pendidikan bagi saya itu penting. Ya. Ijazah tidak penting. Betul. Setuju. Karena memang saya di dunia itu. Ya. Jadi kayak mendidik anak saya pun mau sekolah apa enggak terserah, yang penting saya kuatkan ilmu akhlak. Betul, setuju. Jadi ilmu agama yang saya nomor satukan, nanti kepengen apa, cari apa itu kan rahasia ilahi, jadi nanti santai wae, enggak ada masalah. Enggak bakalan kekurangan lah. Enggak bakalan kekurangan, setuju. Karena saya juga tidak punya ijazah. Setuju. Sama Mas.
Karena dulu sama Mas, bandel ya Mas. Enggak, iya. Bandel. Terus saya balapan tuh dimarahin Mas. Iya. Sama kakak yang ngajakin saya, Akyang kan. Iya. Itu ngajakin saya, ayo ikut balap. Dia dimarahin sama orang tua. Terakhir saya dimarahin, nggak boleh naik motor gini. Terakhir orang tua nggak tahu lah mau jadi apa. Nggak taunya saya jadi sekarang Mas. Ya itu kan nggak ada yang tahu kan. Ya, Orang tua makanya juga nggak sekarang malah punya kebanggaan tersendiri gitu. Sama, kan. seorang tua saya juga ibaratnya ini, saya berawal dari orang nggak punya, bukan ibarat keluarga berada itu enggak. Dulu itu ibaratnya sekolah aja saya bayar SPP-nya harus asongan. 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 Saya bukan dari tipe orang, saya bandelnya itu karena keadaan. Bandelnya, tapi pendidikan bapak saya itu nakal boleh, berantem boleh, tapi nggak boleh colong jupuk, jadi nggak boleh nyuri, nggak boleh. Jadi memang dulu nakal saya. Istilahnya nggak boleh nyuri, jangan sampai menyakiti orang lain juga kan. Kalau berantem kan menyakiti Iya, orang lain maksudnya kan. menyakiti apa namanya itu, misalkan nyuri, nipu. Nah itu maksudnya kalau orang tua saya sampai sekarang tanaman di saya itu belajar untuk berani dalam hal yang benar. Yes, setuju. Sampai sekarang saya berangkat bukan dari kalangan orang ada terus kita sampai gini, enggak, ya saya bersyukur dengan doa orang tua bisa sampai kayak gini. Jadi Setuju, memang, setuju. ya nikmat. Setuju, luar setuju. biasa. Ini sedikit banyak saya juga kayaknya senasib nih. Senasib. Alhamdulillah nih. Dulu juga orang tua, wah nggak tahu udah, tapi saya membuktikan pelan-pelan Mas. Dari balapan terus dikontrak ya, terus ya kita ya itu prinsipnya itu jangan sampai nyuri ya Mas. Jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Tapi kalau berantem ya nggak apa-apa. Bonyok kok sama-sama bonyok. Jangan friend, jangan juga gak baik ya. Aku dulu remajanya dulu sama sekarang beda ya Mas. Beda. Dulu waktu nakal saya belum ada undang-undang ini apa itu pidana macam penganiayaan. Penganiayaan, oh iya. Sekarang kan nyubit kan kena pasal. Iya, kan, nyubitnya kena pasal sekarang. Kan, tapi juga nggak, itu negatif. Negatif, jangan ditiru lah my friend. Boleh ditiru ya, yang stroke, boleh yang yang stroke boleh ya. Ini juga boleh ya. Boleh. Oh, my friend, balik lagi nih. Nih keren banget nih untuk bikin begini nih. Kalau boleh tahu nih, biaya ini berapa Mas? Itu dari ongkos dari pejal itu kan, dari bilet sampai jadi gitu, sampai ada linernya 4 juta. Sampai ada, oh ini ada linernya nanti. Minta request liner 4 juta. 4 juta ya? Mantap. Ya untuk ukuran begini ya nggak mahal ya. Dan jangan disama-samain my friend. Produksi di sini itu semua menggunakan, istilahnya itu menggunakan ilmu handmade yang bukan produksi massal. Jangan kalian bandingkan itu dengan produksi massal. Karena saya berani jamin produksi massal itu enggak 100% itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan balancingnya, misalkan kepresisiannya, bisa dikatakan itu masih ada larinya. Tapi kalau yang diproduksi dengan kita anggaplah handmade satu persatu, saya berani jamin 1000% untuk kepresisiannya pasti presisi. Ya karena dikerjakan dengan kasih sayang. Nah, itu poinnya, kasih sayang. Mantap. Oke, kalau gitu Mas, saya ngeliat nih banyak mesin-mesin nih. Kasih tahu saya dong. Oke. Mesin-mesin mana? Ambil kita jalan-jalan aja, boleh kali ya? Boleh. Boleh untuk apa? Yuk my friend, kita ikutin yuk. Mulai dari mana nih? Di sini kali ya, enak. Boleh. Ini sebenarnya kan mesin ini kan pendukung buat stroke up juga. Stroke up, oh saya ambil kerasnya dulu nih. Stroke up. Ini nih. Ini my friend, ini stroke up nih. Stroke up. Nanti pendukung. Fungsinya untuk merubah lubang. Oke, jadi memindah pun apa, membody apa, custom semua di mesin ini. Oke, di sini berarti ini bikin lubangnya. Bikin lubangnya ya. Jadi kan pertama kan ini ditutup dulu. Dibuntu lah ibaratnya, dilas. Terus ini yang bekerja. Oke, terus lanjut Mas. Mesin apa lagi? Sebenarnya masih mirip-mirip sih karena posisinya apa ya, kayak kalau ini sama juga. Sama juga. Ini masih servis sih. Oh, ini masih servis. Ini juga banyak banget mesinnya. Hah? Banyak banget. Kalau ini khusus yang buat CNC.
bikin intake. Oh, jadi bisa bikin intake juga? Bisa, ini kan custom juga bikin Ninja nih, Mas? Ninja, kan sesuai request ukuran berapa gitu. Ya, ini mesin kecil ini. Mesin kecil Kita ini anggap yang berkecil. Iya, karena Kita memang ukurannya kecil, beda sama dibanding itu. teman-teman ya. Iya. Kalau di tempat lain mungkin besar, tapi Besar. di tempat sini kecil karena Kecil. membedakan kan dari ukuran BT-nya ini. Oh, iya iya, yang di sana tadi depan besar-besar banget. Ini BT 30. Yang depan tadi 40 sama 50. 40 sama Bedanya 50. ini. Bedanya ini. Torsinya lebih besar ini, kalau ini RPM-nya tinggi. Tapi mesin depan itu bisa juga bikin seperti Bisa. Bisa, cuman tapi dia buat kurang apa ya? cepat. Oh. Karena dia RPM-nya kan kurang Tinggi. Jadi Oke. fading juga mempengaruhi. Iya iya iya. Belajarnya kan dari itu pengalaman, terus akhirnya harus beli unit yang sesuai Kebutuhan. Oke. Apalagi Mas? Mesin. Ini bubut. Ini bubut biasa lah. Bubut biasa ya. Bubut biasa itu milling. Miling. Nah, ini kan macamnya yang support dulu bikin apa ya? Rubah sudut itu kan pakai mesin milling. ini. Jignya ini kan Iya. ada jignya. Jig ya handmade, bikin sendiri. Jika handmade. Handmade itu. Nih, lihat nih. Di tahun 2009 aja saya udah 2009 udah bikin jig bikin jig handmade. semua pakai jig. Jadi umpamanya headnya pakai apa, semua ada. Semua ada. Iya. Di situ. Sini. Ini CNC juga atau manual, Mas? Itu manual, ini Manual. masuk manual. Masuk manual ya. Manual. Oke. Ini saya lihat banyak crankcase ini buat apa? Itu Di apa crankcase Vespa itu biasanya dianum. Jadi kan metalnya itu kan nggak tahan, diganti bearing. Oh, Vespa Seperti itu halnya metal. ini yang udah jadi kan ganti lebih Lebih enteng. lebih. Oh, aslinya dia pakai metal. Oke, dirubah bearing. Bearing. Oke, bisa my friend di sini. Pokoknya nanti mau yang nanya-nanya langsung aja DM ya, Mas. DM di Instagram. Nanti Instagramnya kita pasang. Kevin tugasnya. Bitek Subakan. Oke, ada lagi, Mas. Alat-alat apa lagi, Mas? Ayo. Ya sama sih sebenarnya, fungsi dari CNC itu kan sama aja, tinggal aksis. Aksis. Aksis Oh, gerak. berapa aksis? Ya, Berapa aksis ya? Biasanya seperti itu ya. Tinggal aksisnya aja gerak, Itu ilmu digerak. Sana bagian Ya, pengelasan. sama welding Welding aja ya? anak itu. Pertanyaannya, Mas. Iya. Satu. Ada di sini. Pertanyaan satu. Ilmu teknik sipil. Bagaimana belajar pakai begini-beginian nih? Ya. Ilmu teknik mesin ini. Kita kalau berhubungan dengan orang yang ibaratnya positif, nanti Ya. dapatnya positif. Amin. Kalau kita bergaul dengan orang negatif, akan jadi negatif. Betul juga. Intinya di situ. Intinya di situ. Berarti kumpulan saya orang-orang kayak Positif. gini. Oke, jadi ya punya teman-teman juga ya. Ya, komunitas itu kan ada semacamnya support yang ya ada lah, teman yang support ada yang kayak tadi ibaratnya pesimis dengan cita-cita kita mungkin katanya terlalu tinggi. Ya, padahal iya. pemikiran dia yang terlalu rendah. Iya, betul, setuju nih, keren Mas. Keren. Jadi kadang-kadang kita bermimpi tinggi itu kalau ada yang bilang orang, nggak mungkin mimpi lu Ya, terlalu tinggi. iya. Padahal dia yang Terlalu rendah. Wah, keren. Oke, friend, tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah apa aja yang bisa dikerjakan oleh Bitek. Kita juga udah lihat-lihat mesin-mesinnya semua nih. Kita nampaknya sebentar lagi akan pulang nih, Mas. Ya. Tapi ada satu pertanyaan nih, terakhir mungkin. Iya. Saya kan sering itu ngeliat status, Mas, Iya. di Instagram ya. Sering banget ngeliat status itu alhamdulillah. Iya. Apa? Yang selalu bersyukur. Ya, hobi kita, Ya. pastikan hobi Anda berjalan dengan baik. Nah, hobi kita pastikan hobi Anda berjalan dengan baik. Iya. Maksudnya apa tuh, Mas? Nah, pertama kan alhamdulillah itu kan kita harus selalu bersyukur. Semua kotor-kotor itu kan Allah. Betul. Sudah ada garisnya Allah. Kita harus bersyukur. Mensyukuri apapun yang kita jalani tiap hari dan apa yang akan kita jalani itu harus kita bersyukur. Harus kita bersyukur. Ya, selalu. Makanya, Tapi kadang-kadang gini, Mas, kalau orang ngelihat itu orang selalu bersyukur, selalu kadang-kadang ada yang berpandangan, iyalah hidup lu enak, ini lu enak, lu pasti lu selalu bersyukur. Coba kalau misalkan nggak ada duit, pernah nggak sih, Mas? ya, Ngadepin nggak ada duit atau Ya. nggak ada kerjaan gitu? sebenarnya rasa syukur itu
level paling tinggi di mana kehidupan kita jalani. Mantap. Ibaratnya kita itu dikasih derita, ibaratnya cobaan derita itu ya memang harus kita lalui. Dibanding kita mati tetap mending menderita. Setuju. Karena apa? Orang yang mati itu kita kembali lagi, dia kepengen dibangkitkan lagi, cuma kepengen memperbaiki amalan di dunia. Setuju. Makanya kita harus selalu alhamdulillah, jangan memandang orang itu dari sudut materi. Oke, setuju. Kalau materi itu sebenarnya ngikut aja. Memang itu garisnya kita udah digariskan untuk kue melarat apa kue sugih, yaitu beban juga sebenarnya. Melarat atau sugih itu memang nanti membawa kita ibaratnya surga neraka, ya tetap urusannya oleh kan gitu. Jadi kita yes, tetap alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ya. Oke, my friend, itu pesannya. Jadi kita harus bersyukur mau apapun kondisinya. Betul ya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terus lanjut. Hobi kita, pastikan hobi Anda berjalan dengan baik. Nah, itu kan berawal dari hobi semua itu. Saya itu sampai gini itu hobi. Padahal pekerjaan yang paling menyenangkan hobi. Hobi yang dibayar. Dan saya memanfaatkan hobi anak-anak itu. Oh iya. Karena itu peluang yang besar ya, Mas. Iya. Karena hobi itu nggak memandang angka. Iya. Jujur aja hobi karena saya sudah mengalami. Jadi hobi itu yang penting hobinya ibaratnya berjalan dengan baik. Hobi pun akan dibeli berapapun ya. Dimanapun. Tetap biar terwujud yo. Hobi itu harus jalan terus. Berarti artiannya kalau hobi kalian itu berjalan dengan baik, apalagi kalian hobi dengan motor, ngoprak-kaprik motor, tentunya rezekinya Bitek itu juga akan mengalir dengan baik. Iya, yes. Amin. Amin, mantap. Tapi emang semua ini bermula dari hobi, ya, Mas? Dari hobi. Iya. Kita syukuri, makanya alhamdulillah selalu bersyukur itu kan karena memang ya dari hobi. Ibaratnya kita jalan, merangkak, belajar berjalan, berlari, itu kan semua ada halangannya. Tinggal kita punya kemauan itu enggak. Tapi ya alhamdulillah sampai ini ya kalau ada rintangan, ya ada, tetap ada. Tapi anggaplah itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya ya. Mungkin rintangan itu menjadi sebuah pengalaman, pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi ya, Mas. Ya kayak kata bijaknya Om Yusron itu ngomong Om Yusron itu. Om Yusron nih, wah. Untuk Om Yusron. Sesepuh itu. Iya. Ibaratnya kan Pak D, kalau dia manggil saya Pak D. Wit yang saya dhuwur, anginnya saya gede. Ya memang begitulah. Emang begitu ya? Memang begitu. Bahasa Indonesianya dong. Ya, ibaratnya itu pohon kalau tinggi itu terpaan angin akan selalu besar. Tapi kita harus berpikir juga sebelum pohon itu tinggi, kita harus memperkuat akar kita. Setuju. Jangan sampai ibaratnya itu pohon kita rindang tinggi, buahnya banyak, tapi akarnya tumpul. Akhirnya kena angin ya tetap jatuh. Banyak usaha yang kayak gitu. Betul. Boleh ditiru. Setuju banget nih. Saya jadi teringat, Mas, waktu saya kena musibah kebakaran juga kan, 2013 itu saya habis, Mas. Jujur habis, tapi yaitu saya selalu mungkin mengintrospeksi diri dan bersyukur juga waktu itu kebakaran. Mungkin kalau nggak kebakaran saya nggak jadi sekarang. Mungkin sekarang saya merasa lebih baik dari rasa bersyukur itu untuk kedepannya. Wah, ini kayaknya my friend, kalau kita lanjutin terus ngobrol ini nggak selesai karena ngobrol sama Mas Subekan ini luar biasa asik. Udah gitu menambah motivasi kita tentang filosofi hidup, bagaimana perjalanannya dari nothing, dari bukan siapa-siapa, dari buka bengkel di mana tadi, Mas? Apa tuh namanya? apa? Iya, MMT bekas. MMT itu atapnya itu MMT. MMT itu kayak semacam itu iklan di pinggir jalan itu, yaitu ya buat teduh. Iya, buat teduh. Kan seru. Kalau hujan pelang berarti pelang ya. Tapi yang dari ini kain ya, dari kain. Banner spanduk itu ya itu nanti kalau hujan kan tetap netes iya asik. Coba bayangin ya, dari tempat seperti itu bisa membangun sebuah bengkel atau workshop yang
alat-alatnya itu canggih-canggih banget, my friend. Tapi kapan-kapan deh, boleh-boleh ya Mas ya. Oke, Kapan-kapan kita siap. cerita histori, boleh ya Mas. Boleh. Kalau ini kan kita ngebahas tentang teknik bengkel, Ya, tapi bukan untuk saat ini. Saat ini kita ngebahas tentang bengkelnya, BTEC-nya, workshopnya. Saya rasa cukup Mas. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih. atas sambutan hangatnya. Wah, apa sih namanya itu, saya seneng lah. Intinya Iya. seneng dan perasaannya pengen balik lagi. Secepat mungkin kita akan Iya. balik lagi. Amin. Kalau begitu sukses terus buat Ya. BTEC, buat Mas Subekan. Sukses. Tetap semangat ya Mas. Ya, hati-hati di jalan. Tetap calling-callingan kita, Oke. tetap support kita Iya. 59. Oke? Oke. Jangan apa namanya? Jangan Ojo kapok. Iya, ojo kapok. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih. Oke, my friend, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya kalian yang mau menghubungi BTEC, kalian bisa hubungin Instagramnya di sini. Kontak aja langsung. Di jam kerja. Di jam kerja. Jam berapa kasih Mas? Jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Senin sampai Sabtu, Minggu, tanggal merah kita off. Kita off ya. Pokoknya ikutin aja. Semua di sini ada aturannya. Karena saya tadi masuk sembarangan aja, tahu, hus, gak boleh. Oh iya. Nggak. Oke, pokoknya terima kasih Mas sekali lagi. Terima kasih Mas Subekan. Terima kasih buat my friend yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya karena video ini sangat membantu kita mengetahui tentang teknologi dunia permotoran. Terima kasih my friend. Saya mengucapkan bye-bye.